Selanjutnya, masa kodifikasi hadis, yaitu masa menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Masa kodifikasi hadis telah diketahui sejak abad pertama Hijriah. Sejak zaman Rasulullah dengan faktor penyebab terjadinya pengkodifikasian hadis oleh beberapa hal, di antaranya kekhawatiran bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Tokoh yang berperan adalah Abdu Al-Aziz Ibnu Marwan. Dengan kodifikasi hadis, para ulama memilah-milah mana hadis yang sahih dan mana yang maudhu atau dipalsukan. Selanjutnya, ilmu mutakhallil hadis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang kaidah-kaidah terkait sanad, silsilah, dan matan redaksi sebuah hadis untuk menentukan apakah dia valid atau tidak. Tujuannya yaitu untuk membedakan hadis yang sahih dan dhaif. Kalau ilmu hadis riwayah mempelajari cara periwayatan penulisan, sedangkan dirayah mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui sanad dan matan. Selanjutnya, pembagian hadis dari segi kualitas. Dengan makbul dan mardud dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi. Hadis hasan, hadis yang bersambung, sanadnya diriwayatkan dari perawi yang memiliki sifat muslim atau baligh, berakal, dan masyhur. Dan hadis dhaif, hadis yang lemah. Pembagian hadis dari segi kuantitas ditinjau dari kuantitas perawinya dapat dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dan banyak sanadnya. Sedangkan hadis ahad, hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir dengan ciri tidak mencapai jumlah banyak, meskipun mereka tidak mungkin berbohong. Selanjutnya, hadis dhaif dan macam-macamnya. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Contohnya, hadis mursal, perawi dari golongan sahabat hilang atau tidak disebutkan. Hadis munqati, hadis yang gugur pada sanadnya. Hadis mudal, hadis yang gugur 2 sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Selanjutnya, hadis maudhu dan sebab munculnya adalah hadis yang diciptakan dengan mengada-ngada yang mengatasnamakan Rasulullah. Sejarah maksudnya hadis tersebut dikarenakan masuknya secara massal penganut agama lain dalam Islam dan adanya faktor politik. Yang selanjutnya, ilmu al-jar wa al-tadil, ilmu yang membahas tentang kualitas perawi hadis dan membicarakan tentang perawi-perawi yang cacat dan adil, sanadnya bersambung, dobit, tidak syad, dan tidak ilat. Syarat ilmu tersebut yaitu ulama yang menjar wa tadil, diterimanya tingkatan-tingkatan tersebut. Yang selanjutnya, para perawi hadis dan karya-karyanya. Siapakah perawi tersebut? Yaitu Imam Bukhari dengan kitab Sahih, Imam Muslim dengan kitab Sahih, Abu Dawud kitab Sunan, dengan Imam An-Nasai kitab Sunan, Imam Ibnu Majah kitab Sunan. Apa saja macam kitab hadis? Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai. Syarat yang ditentukan yaitu perawinya harus seorang muslim, berakal, tidak mudholis atau berbohong, sanadnya bersambung, matanya tidak syad. Yang macam-macamnya Sahih Al-Bukhari tersebut. Yang terakhir, permasalahan ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah paham yang mengingkari keberadaan hadis. Munculnya kelompok ingkar sunnah
adalah ketika periwayatan hadis sudah berkembang dengan pesat, sehingga cukup marak pula pemalsuan terhadap hadis Nabi SAW. Jadi munculnya kelompok tersebut sebagai penolakan mereka terhadap hadis Nabi SAW yang dinilai palsu. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yaitu Taufik Sidki, Rasad Khalifa, Gulam Ahmad Parwes, Kasim Ahmad, Abdul Rahman. Sekian presentasi dari saya, Tegar Maulana Ihsanuddin Ramadan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.